Ya, berikutnya ribuan barang antik dan benda bersejarah dunia dari zaman kerajaan hingga kolonial dipamerkan di pusat perbelanjaan di Surabaya. Ya, selain unik, nilai historis yang terkandung di dalamnya membuat barang antik ini banyak diburu kolektor seperti sepeda angin kuno dan mata uang dari masa ke masa. Ribuan barang jadul atau antik dari berbagai belahan dunia ini dipajang pada pameran barang antik bertajuk Surabaya Heritage Festival Cinta Museum. Kegiatan yang berlangsung di Mall Ciputra World Surabaya, Jawa Timur pada Selasa siang ini ramai dipadati pengunjung. Bagaimana tidak, ini adalah pertama kalinya di Indonesia pameran vintage berkolaborasi dengan museum, yakni Museum Gubuk Wayang Mojokerto dan Museum Powell House Indonesia. Museum Gubuk Wayang menampilkan berbagai miniatur sepeda pen di tempo dulu. Sementara, Museum Powell House Indonesia memamerkan pernak-pernik dan arsip kepanduan dari berbagai negara. Badan Powell House Indonesia sengaja memamerkan benda bersejarah kepanduan agar masyarakat Indonesia tahu jika cikal bakal kepanduan pramuka Indonesia dipelopori oleh tokoh Tionghoa pada sekitar tahun 1941 sampai 1961. Selain itu, ada juga benda-benda kuno zaman dinasti Cina seperti patung Buddha, patung Dewi Kuang Yin, pernak-pernik kerajaan Cina, keramik kuno, serta senjata seris zaman kerajaan Majapahit. Sebenarnya di Bibios Indonesia itu banyak tersedia sebuah pernik-pernik yang berasal dari kepanduan yang pernah hidup di Indonesia. Suatu misal kepanduan Tionghoa, ada juga kepanduan Muhammadiyah, kepanduan Islam dan sebagainya. Itu ada, kemudian kami ingin menyelamatkannya. Selama 1 bulan ke depan, Atrium Ciputra World Surabaya ini disulap menjadi surga kecil bagi para pecinta barang antik dan kuno. Puluhan tenan dari Surabaya Vintage Community ikut serta memamerkan beragam barang antik dan kuno, seperti postcard, uang kuno, motor sepeda, telepon antik, dan lain sebagainya. Lewat acara ini, para kolektor benda kuno ini tak ingin sekedar berjualan saja, namun juga membawa misi untuk mengenalkan sejarah Indonesia ke masyarakat. Kita pameran Surabaya Heritage Festival Cinta Museum. Disebut Cinta Museum karena baru kali ini pertama kali di Indonesia pameran vintage bersinergi dengan museum. Jadi kali ini kita bersinergi dengan Museum Gubuk Wayang Mojokerto dan Museum Badan Powell House Indonesia Surabaya. Jika beruntung, pengunjung bisa mendapatkan barang antik ini dengan harga murah karena bisa ditawar. Selain bisa dijadikan aksesoris, barang antik ini juga bisa digunakan untuk dekorasi rumah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini mahalnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu membuat pemerintah memperbaiki tata kelola sawit nasional. Di sektor hulu, petani sawit mandiri diminta untuk bergabung dengan koperasi agar memperjelas kontribusi produksi tandan buah segar. Ya, adapun di sektor hilir, pemerintah memproyeksikan melibatkan 30.000 pedagang pengecer melalui 10.000 titik penyaluran program minyak goreng curah rakyat. Mahalnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu membuat pemerintah memperbaiki tata kelola dan distribusi sawit dan minyak goreng nasional. Masyarakat dapat membeli minyak goreng curah 2 liter per hari dengan harga Rp14.000 per liter dengan menunjukkan KTP. Kalau saya setuju aja ya, kalau KTP yang penting ada barang, pasti kita beli. Kalau barangnya nggak ada, sama aja. Kalau pedagang kan butuhnya semuanya ini kan banyak itu kan ya. Misalnya kalau 2 liter itu kurang sehari. Dalam penyaluran minyak goreng curah rakyat tersebut, pemerintah bakal melibatkan 30.000 pedagang kecil dan menengah sebagai pengecer di 10.000 titik. Skema penyaluran minyak goreng curah untuk rakyat atau MGCR melibatkan produsen hingga konsumen dan diawasi secara ketat atau closed loop. Jadi dari mulai produsen, dia menyalurkan ke distributor, dia menyalurkan kepada pengecer, dari pengecer kepada konsumen. Titik-titik jual yang kita tetapkan juga berdasarkan data pasar tradisional. Ya, menurut BPS 2020 tuh jumlah pasar tradisional mungkin sekitar 17.000. Perbaikan tata kelola di sisi hulu, pemerintah meminta agar petani sawit mandiri dan UMKM segera bergabung dengan koperasi atau korporatisasi petani sawit mandiri agar memperjelas kontribusi produksi petani sawit, mempermudah akses pelatihan serta pembiayaan perbankan. Tim Liputan CNN Indonesia.